Tuhan, selamat sore komunitas yang dikasih Tuhan, Shalom. Sukacita yang indah dan luar biasa buat pada sore hari ini. Kembali kita boleh berkumpul bersama-sama, bertemu secara mungkin lewat media online. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita pada saat ini, tidak akan mengurangi kuasa Tuhan boleh bekerja bagi setiap kita komunitas yang boleh bersama-sama dengan saya pada saat ini. Terima kasih. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami boleh naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus buat pada sore hari yang indah ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap baik bagi kehidupan kami. Kami boleh merasakan dan kami boleh menikmati bagaimana kasih Tuhan luar biasa yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami, khususnya komunitas yang ada. Kami kuat, kami sehat, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk dilengkapi dengan sedikit renungan firman-Mu. Kami percaya bahwa renungan firman-Mu itu yang senantiasa boleh menguatkan kami, yang senantiasa boleh menopang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak terombang-ambingkan dengan keadaan apapun. Tapi kami percaya firman-Mu yang menjadi bekal bagi kami, untuk kami semakin teguh dalam iman percaya kami, untuk kami semakin kuat dalam pengiringan kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih urapi hamba Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi kami percaya bahwa urapan Allah boleh bekerja bagi hamba, baik juga setiap komunitasmu yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Komunitas yang dikasih Tuhan, saat ini kita boleh berada di penghujung tahun 2020 di bulan Desember. Ya, dimana biasanya kalau pada bulan Desember itu orang banyak merayakan Natal. Tapi mungkin di tengah-tengah pandemi di tahun 2020 ini banyak gereja-gereja yang membatasi untuk tidak merayakan Natal. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita, khususnya kita komunitas GPSD Eklesia. Sekalipun mungkin kita tidak merayakan perayaan Natal, tapi saya percaya bahwa damai Natal, sukacita Natal tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Komunitas dikasih Tuhan, Natal itu berbicara tentang kasih Allah, ya, yang luar biasa kepada kita atau kepada semua umat manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Komunitas dikasih Tuhan, biasanya kalau kita mungkin melihat di bulan Desember, kalau kita pergi ke mall, banyak yang identik dengan warna merah dan hijau, ya, warna merah dan hijau. Kalau warna merah itu melambangkan tentang darah Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati buat kita semua, darahnya tercurah. Sebab tanpa itu kita tidak akan selamat. Itu menandakan bahwa itu adalah kasih Allah yang luar biasa. Ya, firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Roma 3 ayat 23, bahkan Roma 6 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Nah, untuk itulah ya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara atau komunitas yang ada. Tuhan Yesus harus mati, ya, dengan begitu menderita. Kalau kita boleh melihat bagaimana proses penyaliban atau proses karya Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa, yang dimana kalau kita boleh melihat bagaimana sekujur tubuhnya itu
boleh mengalirkan darah, ya. Dia harus dicambuk dengan apa? Dengan cambuk yang berduri, sehingga dengan cambuk itu, setiap cambukan yang dipukul itu mengeluarkan daging, dan disitu akan mengeluarkan darah, saudara, ya. Jadi luar biasa penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, penderitaan karya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan saya percaya itu semua dilakukan karena hanya satu kata, yaitu kasih, karena dia mengasihi saya dan saudara. Nah, warna hijau itu melambangkan sebuah pohon, biasanya sejenis cemara atau jenis pohon yang meskipun ada badai atau topan ataupun mungkin salju atau kekeringan, warnanya itu tetap apa? Hijau. Dimana itu melambangkan kasih Allah yang seperti itu bagi saudara dan saya. Sekalipun mungkin keadaan saat ini, saudara, ya, mungkin seperti pohon yang diterpa badai, saudara mengalami mungkin kekeringan, saudara mungkin mengalami namanya kesakitan, ya. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan Yesus kepada saya dan saudara itu tetap dan tidak akan berubah. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara, ya. Sebab apa? Apa yang terjadi dalam hidup ini, ketahuilah bahwa satu hal, Tuhan sanggup atau sangat mengasihi kita. Nah, komentar dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada 4 peristiwa yang penting yang mengajar kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kalau pada waktu itu tentang menyambut kedatangan Tuhan Yesus pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, yang waktunya bagaimana sudah semakin dekat. Tidak lama lagi kita akan melihat apa yang terjadi, ya. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah, 4 peristiwa penting pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu ketaatan. Saudara, ketika para gembala sedang berada di padang menjaga domba-dombanya, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat. Nah, kalau kita boleh buka di dalam Lukas 2 ayat 10-12 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, komentar dikasih Tuhan, saya ingin bertanya, ya, kepada kita, kalau kita sebagai gembala yang di padang itu dan tiba-tiba didatangi malaikat seperti itu, kira-kira apakah saudara mengerti atau komentar mengerti yang dimaksudkan? Saya percaya bahwa kita tidak sepenuhnya mengerti. Demikian juga dengan para gembala pada waktu itu, ya. Mereka tidak sepenuhnya mungkin mengerti, ya, tentang apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita boleh belajar dari kehidupan gembala pada waktu itu adalah bahwa mereka percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi mereka akhirnya meninggalkan, ya, mungkin kawanan domba yang sedang mungkin digembalakan pada waktu itu, ya, dikatakan pada malam hari, dan mereka taat kepada perintah malaikat pada waktu itu. Dia taat saja sekalipun mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketaatan itu yang membawa para gembala itu untuk melangkah
untuk mencari apa yang diperkatakan atau diperintahkan malaikat itu kepada mereka, dan mereka pun berangkat untuk menjumpai sang juru selamat, itu Yesus Kristus di kota Daud. Jadi yang pertama yaitu dari kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat itu, pada saat malaikat menyapa gembala yang ada, kita belajar tentang bagaimana kita harus taat. Bagaimana kita harus taat. Mungkin di hari-hari terakhir ini, depan saya dan komunitas yang ada, kita semakin boleh diajarkan bagaimana kita taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah merasa jenuh, yang mungkin sudah diperkatakan dengan hamba Tuhan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Akhirnya kita lama-lama mungkin merasa, kapan Tuhan Yesus datang? Tapi satu hal yang yang kita mau lakukan, bahwa kita tetap taat saja untuk melakukan perintah Tuhan. Kita taat saja untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bukan lagi seperti bayi kecil, tapi dia akan datang menjemput saya dan saudara yang taat dan setia kepadanya. Jadi jangan kita mau meninggalkan persekutuan kita bersama dengan Tuhan, tapi marilah kita tetap taat dan setia, baik taat dalam doa-doa kita, tetap setia di dalam kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ada banyak begitu perintah Tuhan yang mengajarkan kita, yang membekali kita bagaimana kita harus melakukan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun mungkin kita belum melihat apa-apa yang terjadi, tapi percayalah, kesetiaan dan ketaatan kita akan membawa kita akan melihat terus kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Di dalam Lukas 2 ayat 13-14 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, itulah peristiwa yang kedua, yang dimana peristiwa ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam dalam kesatuan. Itu baik dan siang dan malam. Nah, jadi kematian dikasih Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk bagaimana kita senantiasa boleh menaikkan pujian, boleh menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar balas tentara memuji Allah. Jadi ini berbicara dengan bersama-sama, itu berbicara tentang kesatuan atau unity. Nah, di dalam Mazmur 133 katakan bahwa sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman bersama-sama bersatu memuji, bersama-sama satu menari, memuliakan Tuhan. Sebab apa? Di sanalah akan dicurahkan berkat-berkatnya. Saudara, menurut berkat-berkat itu bukan hanya kita berbicara tentang berkat finansial, tapi di mana kita akan melihat bagaimana roh kita akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Roh kita akan semakin bergairah untuk memuji Tuhan. Roh kita akan semakin bersemangat, sehingga dengan kesemangat itu kita ada sukacita, kita boleh sehat, kita boleh kuat, dan itu kita boleh rasakan lewat berkat Allah yang luar biasa. Bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tapi bersama-sama ada kesatuan, semua komunitas ada sehati sepikir, bersama-sama untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Percaya di mana ada kesatuan memuji dan meninggikan nama Tuhan, itu akan dicurahkan berkat, dicurahkan berkatnya bagi kita semua, bahkan kita akan menikmati berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, komunitas dikasih Tuhan di sini kita mengajak bersama-sama, sekalipun mungkin dalam masa-masa pandemi yang mungkin kita terbatas dalam perkumpulan kita,
bersama-sama yang sebelum-sebelumnya kita boleh berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi di dalam doa-doa kita, dalam kita mungkin menjalin hubungan atau relationship yang ada. Saya percaya kita tetap ada kesatuan di dalam kehidupan kita. Ya, kita ada kesatuan dalam kehidupan kita. Ya, kalau tidak salah kemarin, hari Minggu kemarin kita boleh bersama-sama, sekalipun mungkin dibatasi dengan jumlah orang yang ada, tapi kita boleh bersama-sama bersatu berkunjung ke panti asuhan, salah satu program yang luar biasa, ya, yang dimana bahwa itu adalah ibadah sejati mengunjungi anak-anak yatim. Karena dan ibadah sejati itu ada timbul kasih. Semuanya itu didasarkan karena kasih. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengalirkan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan. Nah, inilah semua, dan itu semuanya saya percaya boleh terlaksana, boleh dilakukan karena adanya kesatuan, adanya unity dari semua anggota komunitas yang ada, ya. Dan saya percaya bahkan akan lebih lagi, ya, untuk meningkatkan program yang ada banyak hal lagi pasti yang akan kita lakukan bersama-sama, ya, untuk untuk memajukan pekerjaan dan pelayanan di komunitas GPSD Eklesia. Dan hal yang ketiga itu bagaimana kita harus sujud menyembah Dia. Nah, komunitas dikasih Tuhan, salah satu hal, salah satu yang datang juga mengunjungi Yesus pada saat Dia lahir, yaitu orang Majus. Nah, ketika orang Majus itu datang menemui Yesus Sang Juru Selamat itu, mereka ada sujud menyembah, ya, mereka sujud menyembah. Ada penyembahan, bahkan dia membawa, ya, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Emas, kemenyan dan mur. Nah, kalau kita boleh melihat, emas itu berbicara tentang kekudusan dan kemurnian. Kekudusan dan kemurnian. Komunitas dikasih Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita harus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna, ya, tidak bercacat, celah, dan harus kudus. Nah, itu yang harus kita usahakan, dan bukan terjadi dengan sendirinya, tapi kita harus ada usaha, ya, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita tuh kedapatan tidak bercacat. Nah, supaya kita senantiasa boleh layak menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36-37 mengatakan bahwa setiap kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sebab dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi roh, jiwa, dan tubuh itu berbicara tentang kehidupan kita, ya. Salah satunya itu dengan perkataan kita, ya, bagaimana kita menjaga perkataan kita supaya perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain, supaya perkataan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat, perkataan yang memberkati orang-orang, perkataan yang mengucapkan firman, ya, dan orang menjadi kuat karena perkataan firman itu. Jadi hari-hari ini biarlah kita tetap senantiasa boleh menjaga kehidupan kita, ya. Dikatakan emas itu supaya hidup kita itu senantiasa boleh murni, ya. Emas itu mengatakan kehidupan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kedua, emas juga itu berbicara tentang kekayaan, kesuksesan, atau kekuasaan. Nah, kekayaan itu kalau kita tidak mempersembahkan kekayaan kita kepada Tuhan, kita bisa punya penyakit, yaitu cinta uang, ya. Alkitab dengan jelas berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu dalam 1 Timotius 6 ayat 10.
Jadi kalau kita sudah menyimpang ya dari kebenaran firman Tuhan, kita sudah menyimpang dari itu, maka saudara, kita apa? Mendapatkan kebinasaan. Ya, orang yang menyimpang dalam hidupnya, orang yang tidak taat, bahkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu apa? Akan binasa. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Saudara, memang hari-hari ini saudara ya, kalau kita tidak kuat dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita akan mudah jatuh. Ya, dikatakan bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar. Ya, kadang-kadang masa yang sukar itu kadang-kadang membuat banyak iman-iman orang Kristen itu goyah karena keadaan yang mungkin sulit, karena keadaan ekonomi yang semakin susah, ya. Bahkan dia senantiasa memfokuskan hidupnya bagaimana supaya dia bisa menjadi kaya, bisa mempunyai banyak uang, sehingga dengan begitu karena sudah menikmati ya kekayaan yang ada dan dia melupakan Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati dengan hal ini. Ya, kita harus senantiasa ingat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita senantiasa boleh dimurnikan. Dikatakan seperti emas yang senantiasa terus boleh dimurnikan. Kita akan muncul sebagai emas yang murni. Begitupun hidup kita muncul sebagai hidup yang senantiasa boleh berkenan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan kemenyan itu berbicara tentang korban, dimana bahwa Tuhan menghendaki kita memberikan korban ucapan syukur atau korban pujian. Yang namanya korban itu memang saudara ya, korban itu untuk memberikan, ya, memberikan sesuatu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu artinya bahwa enak maupun tidak enak, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi komunitas yang ada. Ya. Jadi yang namanya korban itu dalam keadaan tidak enak pun kita diminta untuk mengucap syukur serta memuji Tuhan, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu ya, komentar dikasih Tuhan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kita harus memberikan hidup kita yang kudus, yang berkenan, seperti dalam Roma 12 tadi ayat 1. Ya, persembahan yang hidup, ya, persembahan yang hidup, yang berkenan, yang tidak bercacat celah. Ya, jadi kemenyan juga itu berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Dan kemenyan juga itu berbicara tentang tentang doa. Ya, tentang doa. Dan yang ketiga itu mur itu berbicara tentang jangan ada kepahitan. Jangan ada kepahitan. Ya, dimana dikatakan bahwa mur dalam bahasa Ibrani yang artinya pahit. Jadi kita jangan menyimpang ya kepahitan ya. Kita mungkin marah kepada seseorang, kita mungkin kesal kepada seseorang, tapi biarlah kita mau mengampuni, ya, mau memaafkan. Jangan ada akar pahit dalam kehidupan kita. Ya, sebab Sebab kalau ada akar pahit dalam kehidupan kita, dikatakan kita tidak layak, ya. Kita tidak bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan di hadapan Tuhan. Sebab
firman Tuhan juga dikatakan dalam Amsal 4 ayat 3 bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Bahkan Mur juga itu berbicara tentang apa? Tentang pengurapan, ya. Pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita harus dikembalikan juga untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dimana bahwa pengurapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu bukan menjadi apa untuk kita berbangga, saudara, tapi saya percaya pengurapan Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu untuk kita menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kembali dikasih Tuhan, dari hal ini semua kita boleh belajar untuk senantiasa boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kehidupan kita. Kalau orang manusia itu memberikan emas, kemenyan dan mur, saya percaya bahwa bukan secara kebetulan mereka membawa semua itu, tapi semuanya ada makna untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Haleluya. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan buat pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa renungan firman-Mu boleh mengajarkan kami bagaimana kami senantiasa boleh ada kasih dalam kehidupan kami. Boleh Tuhan terus mengingat akan kasih Tuhan yang melimpah bagi kami, sehingga Engkau sudah datang ke dunia ini karena kasih-Mu yang luar biasa. Bagaimana kami harus mempersembahkan hidup kami yang senantiasa boleh berkenan yang tidak bercacat celah. Bagaimana kami harus berkorban untuk Engkau Tuhan. Bagaimana kami harus memuliakan Engkau Bapa lewat persembahan kami, lewat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan saja. Memberkati semua komunitas yang ada Tuhan pada saat ini di dalam pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau Immanuel yang tetap berserta dalam kehidupan mereka. Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka, dan kami tahu bahwa kami tetap kuat dalam menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami tetap setia dan kami tetap boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan ibu-ibu rumah tangga yang ada Tuhan. Kami percaya berkat kesehatan, berkat kekuatan terus melimpah dalam kehidupannya. Anak-anak mereka, suami mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pengurus yang ada, pengurus komunitas juga Engkau memberkati. Biarlah ada kami semua pengurus dan anggota ada kesatuan yang melimpah dalam kehidupan kita, kami semua Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya di mana kesatuan di situ ada berkat Allah boleh tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan pada saat ini, hari ini pemilihan wali kota yang ada. Kami percaya siapapun Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan angkat Tuhan untuk memilih wali kota pada saat ini, kami percaya semua itu adalah kehendak Tuhan, dan kami percaya melalui Tuhan wali kota yang terpilih, kami percaya umat-Mu Tuhan tidak akan mendapatkan diskriminasi, tapi umat-Mu Tuhan akan tetap mendapatkan bagian yang sama. Umat-Mu tetap akan menjalankan Tuhan bebas untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami tutup renungan pada saat ini. Haleluya, amin. Terima kasih komunitas. Shalom, selamat sore.